Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku. Kali ini kita akan ngebahas tentang diremehkan atau direndahkan. Guys, ketika kita diremehkan atau direndahkan, itu sesuatu yang gak enak banget untuk diri kita, dimana orang melabeli kita sebagai sesuatu yang tidak baik, sehingga pada akhirnya kita merasa adanya insecurity yang membuat kita itu kayak gak mampu berdiri lagi, gak mau berkembang lagi, dan gak bahkan mengklaim diri kita seperti yang mereka katakan. Serius, aku tahu dan aku yakin setiap orang pernah mengalami ini apabila seseorang direndahkan atau diremehkan ini, dimana kita tuh kayak pengen pergi dari zona nyaman dan ingin berkembang. Ketika itu kita ingin membuktikan kepada mereka, kepada orang-orang, bahwa kita mampu dan bisa menjadi yang lebih baik dan lebih berkembang. Serius guys, ketika kamu merasakan atau diremehkan serta direndahkan, kamu harus berpikir atau kamu harus memiliki mindset, aku harus membuktikan kepada mereka bahwa aku mampu dan aku bisa menjadi yang lebih dari apa yang mereka katakan. Jangan pernah kamu kayak ketika diremehkan atau direndahkan kamu kayak merasa sedih dan bahkan mengklaim, menyetujui apa yang mereka katakan atau mereka ecekin kamu. Kayak dalam Al-Quran aja disebutkan dalam surat Faiza Farakta Fansab, yang artinya ketika kamu melakukan pekerjaan yang lain, ketika kamu setelah mengerjakan suatu kebajikan, maka teruslah mengajukan kebajikan yang lain. Kayak kita dituntut untuk terus berusaha, terus mengagra diri, terus berkembang untuk melakukan kebajikan-kebajikan selagi kita masih diberikan kesempatan untuk bisa hidup di dunia ini. Karena serius, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan di dunia ini adalah ketika kita mau menjadi versi terbaik dari diri kita untuk Allah, dari diri kita untuk sesama, dan bahkan dari diri kita untuk diri kita sendiri, dan bahkan dari diri kita untuk orang terdekat kita. Kayak aku percaya banget tentang bagaimana ketika seseorang itu direndahkan atau diremehkan, pasti mereka ada rasa sedih. Tapi percayalah bahwa setiap kekurangan pasti ada kelebihan. Carilah sesuatu yang membuat kamu merasa berkembang, kayak lakukan berbagai hal sehingga kamu pada akhirnya menemukan satu kelebihan, yang kelebihan itu kamu gali sehingga pada suatu saat nanti kamu bisa sukses dari kelebihan tersebut. Kayak sekarang aku merasa aku pengen jadi seorang content creator dari segi aku memberi argumen atau opini. Aku pengen kayak mengasah skill ngomong aku, skill komunikasi aku. Walaupun aku tahu ini YouTube ini masih sangat kecil, tapi aku berusaha untuk mengasah dengan mengupgrade dengan ngomong, walaupun aku gak tahu apa yang aku ngomong itu benar atau enggak, tapi aku berusaha untuk belajar dan mengasah. Siapa tahu pada akhirnya aku jadi YouTuber, siapa tahu guys kan, amin. Jadi kalian jangan lupa untuk support aku, like, comment, dan subscribe. Jadi guys, kayak kalau kamu sering merendahkan orang, dan ini video di part yang menit ini untuk kamu yang merendahkan orang, kamu salah besar. Jangan pernah kamu meremehkan atau merendahkan orang lain, karena kita nggak tahu, mungkin dia memiliki semangat terakhir dalam hidupnya untuk berkembang atau maju. Ketika kamu mengatakan atau merendahkan mereka, mungkin terkadang itu adalah satu hal yang membuat dia itu jatuh mental, rusak mental, karena kata-kata kamu. Kata-kata kamu sangat berpengaruh kepada kehidupan seseorang. Kayak walaupun mungkin kamu merasa bahwa dia ini down banget hidupnya, tapi jangan pernah kamu untuk menjudge dia bahwa dia itu gak berguna, tapi kayak beri motivasi untuknya, beri kayak pencerahan serta kata-kata dimana kamu bisa maju dan membuatnya itu berkembang.
Dan aku belajar dari surat Al-Hujurat ayat 11. Surat ini turunkan ketika pada saat itu orang-orang Madinah sering memperolok-olokkan sesamanya, sering mengatakan sesuatu yang tidak baik kepada sesamanya, sehingga Allah menurunkan wahyu surah Al-Hujurat ayat 11 ini kepada Rasulullah untuk menjadi pedoman bagi kaum Madinah dan bahkan bagi kita sampai saat ini, yang artinya, wahai manusia, janganlah kamu memperolok-olokkan. Wahai lelaki-lelaki, janganlah kamu memperolok-olokkan sesamamu, maka boleh jadi yang kamu perolokkan lebih baik bagimu. Dan perempuan, janganlah kamu memperolok-olokkan sesamamu, maka boleh jadi yang kamu olokkan lebih baik daripada dirimu. Dan janganlah kamu mencela atau mengatakan perbuatan yang buruk. Perbuatan yang buruk itu melakukan sesuatu yang fasik, dan bertobatlah kepada Allah jika kamu tidak ingin menjadi orang yang zalim. Kayak intinya ada yang disebut kayak gitu. Dan bahkan persoalan atau komitmen serta kejadian ini sudah terjadi di masa lalu, dan kita perlu mempelajari itu dari segi dalil Al-Quran dan hadis supaya kita menjadi versi terbaik untuk kita, untuk masa depan kita, untuk orang-orang sekitar kita. Karena ketika kita mampu dan bisa untuk membangun hubungan yang baik dengan Allah, dan juga ketika kita mampu untuk bisa membangun hubungan yang baik sesama manusia, maka itu sudah memenuhi kategori seseorang yang beriman. Jadi guys, kayak ini menjadi satu argumen untuk aku, untuk diri aku, karena aku tahu dan cukup sadar dengan keterbatasan dan kekurangan aku, dan aku sudah kayak menerima semuanya dengan sangat ridha, menerima ketentuannya dengan sangat bersyukur. Kayak sekarang aku di tahap yang benar-benar mencari jati diri aku ingin menjadi versi terbaik aku ingin berkembang, aku ingin sukses, dan aku tidak ingin kayak menjadi sesuatu yang tidak berguna, tapi setidaknya aku berusaha untuk bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat dan berguna bagi banyak orang. Dan aku yakin teman-teman juga merasakan hal yang sama. Dan lagi-lagi ini sesuatu sharing aku. Jika ada kesalahan atau kekeliruan, teman-teman bisa komen di bawah. Kita jadikan ini sebagai tempat atau forum kita untuk saling sharing. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye. Assalamualaikum.